Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan yang tulus keluar dari hati kita, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dan di dalam kesetiaannya itu Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kita. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersuka cita kalau kami boleh kembali bersama-sama datang kepada Tuhan lewat ibadah walaupun secara online bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Mari Tuhan Kau nyatakan kemuliaan-Mu di dalam ibadah kami saat ini. Lewat puji-pujian yang kami naikkan kepadamu menjadi korban yang berkenan di hati Tuhan. Lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan berbicara secara khusus kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan mengurapi para pelayan-Mu, menjadikan berkat untuk kami semua. Dengar seru doa kami Tuhan, kami awali ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari sama-sama kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Dia, sebab Dia terpesat dan mulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
Mari saat ini kita sama-sama siapkan hati kita, lebih lagi nyatakan dengan segenap hati kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami sungguh percaya Tuhan, janji-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Besar setia-Mu selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang sungguh setia, Kau Allah yang sungguh dahsyat Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu ya Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu untuk firman yang akan kita dengar. Tuhan, terima kasih saat ini kalau kami boleh kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, supaya kami boleh menemukan pengharapan di dalam iman kami kepada Engkau. Di tengah perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kami, biar kami boleh tetap teguh berpegang kepada iman kami. Karena pengharapan kami itu adalah pengharapan yang tidak tergoyahkan. Berbicaralah pakai hamba-Mu, karena kami siap untuk mendengar ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang perubahan. Ya, ada banyak hal yang saat ini sedang berubah di sekeliling kita. Dan perubahan itu Tuhan izinkan terjadi. Kalau kita melihat di ayat ini dikatakan, satu kali lagi kata Tuhan, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan sedang ingin membuktikan di dalam kehidupan manusia, semua itu bisa berubah, semua akan mengalami perubahan. Tetapi ada satu yang tidak akan pernah berubah, satu yang tidak akan tergoncangkan, yang disebutkan di ayat 28. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Artinya Bapak Ibu Saudara, dunia ini, segala yang ada di hidup kita ini bisa berubah. Tetapi ketika kita menerima kerajaan Allah, kerajaan yang tak tergoncangkan, yang tidak akan berubah oleh apapun juga, karena kita punya pengharapan yang kokoh di dalam Dia. Kalau kita melihat perikop ini Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani ini sedang menunjukkan kepada orang percaya yang hidup masa kini, termasuk saudara dan saya, bahwa kita yang hidup saat ini, hidup di dalam perjanjian baru itu harusnya kita bersuka cita. Kita lebih bergairah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena tadi di ayat 28, di sana intinya bahwa kita memperoleh satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada sesuatu yang kita miliki yang menjadi pengharapan kita, bahwa kita punya sesuatu yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Coba lihat di ayat 18 dan seterusnya. Penulis Ibrani membandingkan peristiwa ketika Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Pada peristiwa itu bangsa Israel di kaki gunung melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di Gunung Sinai itu, sehingga mereka takut, tidak berani mendaki ke atas. Mereka bilang, udah Musa aja mewakili kami untuk menerima apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Sehingga kemudian Musa naik ke Gunung Sinai dan menerima kedua loh batu, menerima aturan-aturan agama, menerima aturan-aturan sipil yang mengatur hubungan di antara sesama umat Tuhan, dan aturan moral yang ada tertulis di dalam kedua loh batu itu. Dan itu peristiwa itu menjadi peristiwa yang membuat orang Israel itu sangat menghormati Tuhannya. Mereka mengagumi Tuhannya. Nah, kita yang hidup di perjanjian baru, penulis Ibrani katakan bahwa kita datang kepada Allah yang hidup, kepada Yerusalem sorgawi,
kepada Allah yang menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Kita punya Allah yang kasihnya sudah dinyatakan lewat kehadiran Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi pengharapan kita, kota benteng yang sejati. Apa yang dimaksudkan di perjanjian lama itu digenapi lewat kehidupan Kristus. Dialah kegenapan semua apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Itu sebabnya seharusnya membuat kita semakin menaruh rasa hormat kagum kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah, seperti ayat 28 tadi katakan, mari kita beribadah dengan penuh ucapan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Artinya kita menghormati Dia sebagai mana layaknya. Dia yang adalah Tuhan, penguasa hidup kita, Dia yang berdaulat atas hidup kita. Mari tunjukkan rasa hormat kita dan tunjukkan rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan apapun juga, kita lakukan di dalam takut akan Tuhan. Kita ingat bahwa ada pribadi yang maha kudus yang senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya. Sehingga di dalam melakukan apapun juga, kita tetap melakukannya dengan menyadari bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Sehingga kita tidak akan main-main dengan dosa. Kita tidak akan berkompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di perjanjian lama, ketika orang melanggar kekudusan Tuhan, hukumannya langsung mati. Kita yang hidup sekarang ini penuh dengan kasih karunia. Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bisa balik lagi, untuk kita bisa memperbaiki kesalahan kita, pelanggaran kita. Pakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan terus-menerus tinggal di dalam dosa. Justru itu menjadi satu momen buat kita. Ayo kita memperbaiki diri kita hari lepas hari. Bukankah prinsip kekristenan adalah kita sudah ditebus, kita sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Bukan berarti kita tidak pernah berbuat salah, tidak pernah jatuh di dalam dosa lagi. Mungkin ada saatnya kita lupa, kita jatuh di dalam kesalahan. Tetapi ingat, di dalam iman kekristenan ada yang namanya pengudusan. Kita harus membiarkan diri kita hari lepas hari dikuduskan lewat firman-Nya. Ketika kita membaca merenungkan firman, ketika kita mendengar firman Allah diberitakan, biarlah kita memiliki hati yang terbuka untuk firman itu memperbaharui kita, menguduskan hidup kita, sehingga kita diubahkan hari lepas hari sampai kita mencapai kekudusan yang dikehendaki oleh Allah, menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita saat ini hidup di dalam perubahan yang begitu cepat. Baik di dalam bidang teknologi. Dulu waktu saya masih kecil, kita masih remaja, kalau mau menghubungi seseorang kita cuma bisa telepon atau tulis surat. Berkembang ketika usia mulai pemuda remaja, muncul alat telekomunikasi yang bisa dibawa kemana-mana, handphone. Hanya dalam waktu berapa tahun kemudian muncul BBM. Dari BBM berubah ke Android. Terus sekarang berkembang terus. Sehingga sekarang di tengah perubahan yang begitu drastis karena adanya pandemi, kita walaupun dipisahkan oleh jarak, tapi kita bisa berkomunikasi tuh dengan orang-orang yang jauh, bisa saling menatap wajah lewat video call. Ketika mau dalam komunitas banyak bisa lewat aplikasi tertentu, ada Zoom, Google Meeting dan lain sebagainya. Itu perkembangan teknologi. Dunia pendidikan juga terus berkembang. Dulu apa yang kita pelajari yang kelihatannya buat kita sulit, sekarang di anak-anak
tingkat dasar sudah diajarkan pelajaran yang dulu mungkin pelajaran kita kelas SMP. Yang dulu kita pelajari di tingkat SMA, sekarang di SMP sudah diajarin. Ada sesuatu yang terus meningkat di dalam dunia pendidikan. Dunia bisnis juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Orang dulu membangun bisnisnya dengan kemampuan negosiasi dan lain sebagainya. Tetapi sekarang apa yang dibangun sekian lama ketika terjadinya pandemi itu mulai mengalami perubahan. Para pengusaha harus mulai berpikir bagaimana mereka bisa tetap survive, tetap bertahan hidup di tengah situasi yang seperti ini ketika mengalami social distancing dan physical distancing. Maka orang mulai berpikir tentang bisnis online, jual beli dilakukan secara online dan sebagainya. Kehidupan sosial. Dulu untuk kita bisa memiliki relasi yang baik dengan teman-teman, kita harus meluangkan waktu untuk sering berkumpul bersama. Sekarang kita bisa menjalin komunikasi lewat gadget kita, media sosial yang ada. Entah itu Facebook, WhatsApp, Line, aplikasi-aplikasi yang ada, Instagram dan lain sebagainya. Kita bisa lihat status teman-teman kita, ngajak mereka komunikasi, membangun kedekatan. Walaupun jauh di mata, tetapi dekat di dalam sentuhan jari kita, bukan? Dulu kita yang namanya kedekatan itu ketika kita bisa datang ke rumahnya, kita bisa main bareng, itu kita lagi membangun kedekatan. Sekarang kedekatan cukup dibangun lewat sentuhan jari kita. Cari akun teman kita, kemudian ajakin chat, ajakin ngobrol lewat video call dan lain sebagainya. Itu perubahan-perubahan. Kehidupan spiritual juga sedang mengalami perubahan, Bapak Ibu Saudara. Akibat pandemi ini, ada yang berubah. Dulu untuk beribadah orang harus datang ke rumah Tuhan. Sekarang karena adanya pandemi, ke rumah Tuhan sebaiknya dihindari dulu untuk sementara. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Lalu apa yang dilakukan? Ibadah online. Dengan ibadah online maka semua akses terbuka lebar. Kita tinggal cari gereja mana yang kita suka. Kalau kita merasa gereja kita kering, gak ada apa-apa, gak ada sesuatu yang menarik, coba jajan cari gereja lain yang lebih menarik. Kan cuman ada dalam sentuhan remote control kita. Di sentuhan jari kita tinggal cari nama gereja-gereja yang menurut kita lebih menarik, lebih menawarkan sesuatu yang menyenangkan kita, bukan? Itu yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua ini terjadi, perubahan-perubahan ini terjadi. Saya yakin itu atas seizin Tuhan untuk membuktikan apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Yesus pernah mengajar kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, ajar kepada kami bagaimana harus berdoa." Yesus mengajarkan doa yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Di kalimat doa Bapa Kami awal dikatakan, "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Dari apa yang Yesus ungkapkan di dalam pengajaran doa Bapa Kami ini, Yesus sedang mengajar kepada kita untuk kita meminta kehendak Allah dinyatakan di bumi seperti di sorga. Artinya kita mengundang kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, di dalam kehidupan kita. Dan kehendak Allah itu seperti yang terjadi di sorga, itu terjadi di bumi ini. Bukan dibalik, apa yang kita mau itu terjadi di sorga. Tapi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang terjadi di sorga, terjadi juga di bumi ini. Hari-hari ini saya ikut kelas mentoring Bapak Ibu Saudara, dan di kelas mentoring ini mentor kami memberikan sebuah buku yang menjadi tugas untuk kami baca, kemudian kami disuruh menulis. Kami dapat apa? Bukunya judulnya Letters to the Church, ditulis oleh Francis Chan. Nah, buku ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kekristenan sekarang ini menurut buku ini sudah mulai melupakan sesuatu yang sakral, sesuatu yang menjadi esensi dari ibadah kita. Tuhan mau kita menghormati apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita inginkan.
Tetapi gereja sudah begitu jauh melenceng. Gereja lebih peduli dengan apa yang diinginkan oleh jemaatnya, apa yang diinginkan oleh pemimpin-pemimpinnya, dibanding apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya ini. Di dalam bab 3 buku ini, karena kebetulan barusan ini tugas kami yang harus diselesaikan di bulan ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam bab 3 di sana dikatakan bahwa kita harus bisa membedakan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi keinginan, kehendak kita, harapan-harapan kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan. Kadang kita punya harapan, saya pengen gereja yang menarik, musik yang bisa menyenangkan, bisa membuat kita berapi-api di dalam Tuhan, khotbah yang bersemangat, pembicara yang hebat, yang terkenal. Saya ingin ruangan yang nyaman, ber-AC, tempat duduk yang bisa sambil duduk rasanya empuk seperti di bioskop dan lain sebagainya. Kita punya harapan yang banyak. Saya pengen asyirnya begitu ramah nyambut kita. Saya pengen kita punya banyak harapan. Tetapi kalau kita baca dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan mau? Tuhan cuma ingin agar kita kembali kepada esensi gereja. Dan itu Dia ajar kepada kita kembali kepada gereja mula-mula. Penulis buku ini menunjukkan pola gereja yang Tuhan bangun pertama kali ada dalam gereja mula-mula. Adalah gereja yang bertekun. Bertekun di dalam apa? Di dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun di dalam memecahkan roti. Ada perjamuan Tuhan. Bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam persekutuan. Itu yang dia tunjukkan. Penulis buku ini tunjukkan. Tuhan ingin gereja yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Bukan sekedar apa yang menyenangkan telinga kita. Tapi apa yang kita butuhkan. Firman yang membaharui kita. Firman yang menyucikan kita. Yang membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu di dalam persekutuan. Ketika kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan. Itu persekutuan. Di dalam memecahkan roti. Memecahkan roti itu merujuk kepada perjamuan Tuhan. Ketika roti yang menjadi lambang tubuh Kristus dipecah-pecahkan. Kemudian air anggur dibagikan. Itu menjadi lambang dari pengorbanan Kristus. Itu bukan hanya bicara persekutuan kita dengan Kristus. Tetapi persekutuan kita dengan sesama juga. Sebagaimana Kristus menyatakan kasih-Nya ketika tubuhnya dipecahkan. Dia juga ingin kita juga rela. Hidup kita dibagi dengan saudara-saudara kita. Relakah kita menyerahkan hidup kita untuk berbagi dengan saudara kita? Atau ketika ada saudara kita yang kekurangan justru kita menutup mata, pura-pura tidak kenal, cuek. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengasihi gerejanya sehingga Dia merelakan dirinya menjadi korban tebusan untuk saudara dan saya. Harusnya kita juga rela untuk berkorban buat saudara kita juga. Yang untuknya Yesus sudah mati. Sama seperti Yesus mati untuk saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 kan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tetapi ada imbangannya di 1 Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita juga harus saling mengasihi dan saling menyerahkan nyawa, sebagaimana Kristus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau temukan esensi dari ibadah kita yang sesungguhnya. Bukan apa yang menyenangkan kita, tapi belajar menyenangkan hati Tuhan. Ya. Di dalam semua perubahan yang terjadi, mari temukan bahwa ada sesuatu yang tidak tergoncangkan. Ketika kita mendapatkan kerajaan Allah yang membawa kita kepada satu pengharapan. Kita punya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dan itu akan sampai kepada kekekalan sana, bukan hanya di dunia ini. Dan itu yang membuat kita bergairah. Kita bersuka cita ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita ibadah, itu datang dengan antusias. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk kita boleh menjadi umat Tuhan
yang punya gairah terus kepada Tuhan, belajar menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita. Karena kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Di tengah perubahan yang terjadi, mari temukan esensi ibadah kita. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan dan melakukan apa yang Dia inginkan. Sebelum kita akhiri dalam doa, saya ingin mengajak kita nyanyikan satu lagu terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami menyadari hidup kami sedang dibawa kepada perubahan-perubahan yang begitu cepat. Biarlah Tuhan kami menyadari bahwa hidup kami lebih dari setiap perubahan yang terjadi. Kami punya pengharapan yang pasti ketika kami mendapatkan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Dari itu sebabnya membuat kami dapat terus beribadah kepada Tuhan di dalam takut dan hormat akan Tuhan. Ajar kami untuk menemukan arti ibadah yang sesungguhnya di dalam Engkau. Bahwa kami harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekedar memenuhi harapan-harapan kami. Memenuhi harapan-harapan manusia. Keinginan manusiawi kami. Tetapi biarlah kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Ajar kami untuk menomorsatukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kami ya Tuhan. Sehingga gereja-Mu akan dibawa masuk kepada rencana-Mu yang sempurna. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu, menghidupkan firman-Mu, membawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Sehingga kami tidak tawar hati menghadapi setiap perubahan, tetapi kami tahu iman kami adalah iman yang pasti. Karena kami mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang akan membawa kami sampai kepada kekekalan. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sejuk menyegarkan
Mari kita semua bangkit berdiri, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung pada saat ini. Meskipun secara online, tapi kami percaya ada kuasa yang boleh kami dapatkan melalui ibadah ini. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang boleh melayani, baik setiap para pelayan musik, untuk WL, singer, Tuhan yang sudah memberkati mereka dan mengurapi mereka lebih lagi. Terlebih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu lebih lagi. Tuhan memakainya semakin luar biasa. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini boleh dimampukan oleh Engkau Roh Kudus. Untuk setiap jemaat boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Saat ini juga kami membawa persembahan yang terkumpul dan juga perpuluhan yang boleh terkumpul, yang disampaikan, yang ditransfer oleh setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat yang sudah mengumpulkan persembahan ini dengan berlipat ganda. Kami berdoa juga saat ini Tuhan, kami menyerahkan, kami membawa jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Mari Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu ini. Apa yang sudah Tuhan lakukan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk mereka. Mari Tuhan tambah-tambahkan lagi di tahun-tahun berikutnya. Biarlah sungguh setiap anak-anak-Mu ini boleh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Masa depan mereka ada di dalam kasih karunia-Mu. Bapa di surga, saat ini kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kesulitan secara ekonomi. Tuhan, Engkau yang melawat mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberikan kreativitas-kreativitas yang baru di dalam mereka berusaha. Supaya di masa-masa yang sulit ini, setiap anak-anak-Mu boleh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, di dalam kehidupan usaha dan pekerjaan mereka. Dan saat ini juga kami membawa jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan sakit penyakit, yang ada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau memulihkan setiap jemaat-Mu ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, biar kuasa darah Kristus, bilur-bilur Kristus, itu boleh mengalir menjamah setiap tubuh yang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah Indonesia, untuk bangsa dan negara. Mari Tuhan Engkau yang melawat di dalam masa-masa yang sulit ini. Engkau memberikan hikmat untuk Bapak Joko Widodo sebagai presiden bersama dengan Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Tuhan memberkati mereka dengan segala hikmat, kebijaksanaan di dalam melakukan terobosan-terobosan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk membawa kesejahteraan untuk bangsa dan negara ini, untuk masyarakat Indonesia, supaya segala kebijakan ini menolong situasi yang saat ini sedang sulit, masyarakat ekonomi yang di bawah Tuhan, mereka boleh tertolong Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati Kementerian Kesehatan di dalam melakukan usaha-usaha untuk proses kesembuhan dari pasien-pasien yang mengalami saat ini sakit penyakit, terutama yang mengalami sakit COVID-19 ini. Tuhan yang menjamah, menyembuhkan mereka. Tuhan berkati para medis, Tuhan berkati mereka Tuhan di dalam proses menyembuhkan setiap pasien, supaya mereka juga Tuhan diberikan pertolongan oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kementerian Sosial, untuk setiap bantuan-bantuan sosial yang diberikan untuk masyarakat. Tuhan Engkau yang memberkati, supaya itu boleh sampai kepada setiap masyarakat lapisan bawah. Mereka boleh mengalami bantuan. Masyarakat yang terdampak boleh mengalami bantuan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap seru doa kami ini. Kami percaya ketika kami berseru kepadamu, Engkau mendengar setiap seruan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami boleh
menyelesaikan ibadah ini, dan kami berdoa memohonkan berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, mari kita mau arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudara kan dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu ini. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Engkau yang terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Haleluya, biarlah semua memujimu Yesus.